Shalom, Bapak Saudara dimanapun Anda berada saat ini, haleluya. Apa kabar saudara? Saya percaya kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amen. Karena Tuhan kita luar biasa ajaib dan baik bagi setiap kita. Boleh bersama-sama saya untuk bangkit berdiri Bapak Saudara. Haleluya. Kalau Bapak Saudara menyaksikan ibadah pada hari ini, kalau tidak sendiri boleh bilang kanan kiri, Tuhan Yesus sungguh baik bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau selalu hadir di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan kami datang bersama-sama tidak dengan membawa tangan yang hampa. Tapi kami datang membawa korban syukur, pujian penyembahan kami kepada Tuhan Yesus yang sungguh baik bagi setiap kami. Mari setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, boleh bersama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Serukan, haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan Bapak Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Tuhan sumber sukacita kita. Mari dengan iman bersama akui, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi dengan iman katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Ini keyakinan iman kami Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik Bapak Saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari dengan segenap hati bersama-sama akui, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Itu yang kami alami Tuhan. Oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempol sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh ya, Dia baik saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempol tinggi-tinggi akui, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yang mengalami kebaikan Tuhan Untuk selama-lamanya. Akui bersama, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selamanya saudaraku, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang sungguh baik bagi setiap kita saudara. Alkitab mencatat singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik saudara. Silakan duduk Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap terbukti Tuhan di setiap musim hidup kami. Ini keyakinan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau Bapa kami yang setia, yang
yang selalu menyertai, memberkati kehidupan kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dengan iman bersama-sama akui di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tuhan, mari dengan iman bersama-sama akui. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh Bapa yang setia. Mari bersama-sama dimanapun Anda berada saat ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita sembah Tuhan. Mari sembah Bapa yang setia. Kami muliakan, kami sembah, kami muliakan Kau, Bapa yang setia bagi setiap kami, menyertai hidup kami. Kau yang memberkati, melindungi, menjagai
pergumulan, persoalan datang silih berganti dalam hidup kami. Tapi kami tetap percaya kami punya Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Kami punya Bapa yang setia. Ajar kami untuk tetap terus menyembah-Mu Tuhan. Yes, Lord. Karena kami tahu Tuhan kami adalah di dalam tangan-Mu. Kami ada di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Mari sambil angkat kedua tangan. Mari terus sembah Tuhan. Di tangan-Mu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ini keyakinan kami Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari sambil angkat kedua tangan bersama-sama akui di hadapan Tuhan. Dengan iman bersama-sama nyanyikan. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, kami di hati-Mu Tuhan. Makasih ya Tuhan, makasih. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan yang setia bersama-sama. Lebih lagi akui. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, kami di hati-Mu Tuhan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari sekali lagi dengan iman percaya bersama aku. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Kau Allah Immanuel yang selalu menyertai langkah hidup kami di sepanjang hidup kami, di setiap musim hidup kami. Kami tahu Tuhan, telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kami. Bahkan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kehidupan kami. Kami
Kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam-Mu Tuhan, yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Dan sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami. Urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami Tuhan roh hikmat, wahyu pengertian untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih sekali untuk kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk rencana-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami semua yang ada di sini, seluruh jemaat GBI Sungai Yordan, ada di tangan kanan-Mu yang selalu membawa kepada kemenangan. Terima kasih untuk rencana-Mu, terima kasih untuk apapun yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Sepanjang umur hidup kami, Engkau terus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat GBI Sungai Yordan. Hari ini kita akan belajar bahwa ada banyak orang yang keliru. Contohnya dengan kata-kata Tuhan izinkan. Sekarang gini, orang makan sambal kebanyakan, terus sakit perut, mencret, ngomongnya Tuhan izinkan. Itu bukan karena Tuhan izinkan, itu karena kebanyakan sambal. Itu sebab dan akibat. Jadi di dalam Alkitab itu tidak pernah ada kata Tuhan izinkan. Itu bisa diambil dari Ayub, sedangkan Ayub sendiri juga bukan Tuhan izinkan. Nah, makanya hari ini kita belajar yang benar. Setiap orang kalau yang ngomong dah Tuhan izinkan, tidak bisa maju. Kenapa? Karena tiap kali dia salah semestinya, tapi ngomongnya Tuhan izinkan. Jadi dia nggak ngerti kesalahannya itu di mana. Semestinya tidak boleh seperti itu. Makanya hari ini kita belajar tentang kebenaran, bahwa tidak ada namanya Tuhan izinkan, tapi semuanya itu adalah pilihan. Life is the matter of choice. Hidup itu adalah hal pilihan. Hidup itu adalah persoalan pilihan. Kita selalu dikasih setiap detik itu pilihan semua. Pilihan yang salah mendatangkan hal-hal yang tidak enak. Jangan terus bilang itu Tuhan izinkan. Pilihan yang benar akan terjadi hal-hal yang luar biasa diberkati. Nah, jadi semua disebabkan dari sebab dan akibat. Makanya hari ini kita belajar. Kita buka Alkitab kita di Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal yang ke-30. Kita baca ayat yang ke-19. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi Tuhan itu enggak bilang, nih tak kasih berkat, ini tak kasih kutuk. Enggak, dia bilang ini berkat, ini kutuk, ini kehidupan, ini kematian. Kita yang disuruh pilih, pilihlah kehidupan. Kita yang suruh pilih. Bukannya Tuhan yang kasih, tapi kita yang pilih. Makanya hidup itu pilihan. Tidak ada yang lain, bukan Tuhan izinkan tapi pilihan. Yusuf juga pilihan. Bukan Tuhan izinkan tapi itu pilihan. Mau enggak diproses sama Tuhan? Itu proses Tuhan bukan diizinkan, tapi itu kita boleh milih. Mau bisa, juga enggak mau juga bisa. Makanya hari ini kita belajar bahwa hidup itu adalah persoalan pilihan. Sekarang kita buka lagi, mumpung masih di Ulangan pasal yang ke-30. Kita baca ayat yang ke-15. Ulangan 30 ayat yang ke-15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan
kecelakaan. Jadi Tuhan perhadapkan kepada kita tuh dikatakan pada hari ini ku perhadapkan kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Kita yang pilih. Dengan kita jadi pelaku firman, otomatis kita memilih kehidupan dan berkat. Kalau kita tidak jadi pelaku firman, otomatis kita akan memilih kematian dan kutuk. Nah, sekarang kita buka lagi di Yesaya pasal yang ke-48. Yesaya 48, kita baca ayat yang ke-17. Yesaya 48 ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi perjalanan hidup itu bukan Tuhan izinkan. Tuhan izinkan itu selalu yang positif. Kita bisa hidup, paru-paru kita jalan, itu karena Tuhan izinkan. Tapi bukan Tuhan izinkan yang jelek. Dan kalau kita lihat yang sekarang ini, kata Tuhan izinkan, itu mesti negatif. Tidak ada. Dapat 100 juta terus kita ngomong Tuhan izinkan. Ditipu 100 juta, ngomongnya Tuhan izinkan. Dirampok, Tuhan izinkan. Mati, kena penyakit, Tuhan izinkan. Semua Tuhan izinkan negatif semuanya tuh, jahat enggak tuh? Kayak gitu tuh. Sedangkan Alkitab mengatakan, kamu bapak-bapak yang jahat saja bisa memberi kepada anak-anakmu yang baik. Apalagi Bapamu di sorga. Dia memberikan apa? Rohnya yang kudus diberikan kepada kita. Bukan kematian, bukan kecelakaan, bukan penyakit. Makanya hari ini kita belajar bahwa hidup itu adalah persoalan pilihan. Jadi ada satu jalan kehidupan. Kita mau pergi ke gereja ini, ada jalan yang kita mesti jalani. Kalau kita nggak lewat jalan itu, ya nggak akan pernah sampai. Begitu juga kita menuju kerajaan sorga, ada jalan kebenaran yang kita mesti jalani. Kalau kita jalani itu, lah di jalan itu Tuhan bilang, dia akan menuntun kita, mengajar kita tentang apa yang memberi faidah. Jadi hidup kita tuh bisa hidup yang berguna bagi Tuhan dan bagi manusia. Dan Tuhan tuntun terus. Kita kepleset kita, tapi kalau Tuhan yang tuntun, tetap akan aman. Jadi apapun yang terjadi, selama kita masuk di jalan kehidupan, jalan kebenaran ini, itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun sepertinya kayak Yusuf dimusuh seluruh saudaranya, jadi budak, udah gitu masuk penjara, itu enggak apa-apa, itu proses. Itu bukan Tuhan izinkan, tapi itu proses. Itu jalan kehidupan yang Yusuf harus tempuh. Akhirnya 13 tahun kemudian dia jadi raja atas Mesir. Itu proses, jangan bilang Tuhan izinkan. Tapi itu memang sudah dalam satu include itu di dalam prosesnya Yusuf untuk jadi raja. Ada jalan kehidupan yang harus dijalani. Jadi bukannya Tuhan izinkan, tapi jalan kehidupan yang harus kita jalani. Nah, jalan kehidupan itu ada dua. Jalan kebenaran atau jalan kebodohan. Kalau kita jadi pelaku firman, kita akan masuk di jalan kehidupan. Kalau kita nggak jadi pelaku firman, kita akan masuk di jalan kebodohan. Di jalan kebodohannya terjadi hal-hal yang tidak enak. Jangan bilang Tuhan izinkan. Itu akibat pilihan yang salah. Pilihan-pilihan kita yang salah. Coba, orang cerai ngomongnya, kenapa ya Tuhan izinkan kami bercerai? Kalau Tuhan nggak izinkan, kami mau apa saja kan nggak bisa. Lah emangnya kita ini robot? Kita dikasih pilihan. Jadi jangan ngomong cerai kok Tuhan izinkan. Nanti apalagi mati, kena ini, kena itu Tuhan izinkan. Semua Tuhan izinkan, Tuhan izinkan. Sedangkan kita nggak baca Alkitab. Sedangkan banyak orang tidak jadi pelaku firman. Itu akibat tidak jadi pelaku firman, masuk di jalan kebodohan. Terjadi hal-hal yang tidak enak. Hari ini kita mesti luruskan firman Tuhan itu. Jangan sampai kita jadi salah, terus mau ngomong Tuhan izinkan, ya sudah mau apa lagi. Nah, memang diizinkan Tuhan. Ya kan kita tidak bisa, orang yang ngomong Tuhan izinkan tidak pernah bisa maju. Orang yang mau maju itu kita harus tahu kenapa kok bisa seperti itu. Kita tuh di jalan yang mana? Kalau kita di jalan kebenaran, terjadi hal-hal yang tidak enak, itu proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terusin aja, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuh, bukan keburukan, tapi kebaikan. Makanya jadilah pelaku firman. Gak pernah baca Alkitab, gak pernah jadi pelaku firman.
Kalau ada firman terus tidur, ngomongnya ada apa-apa Tuhan izinkan. Tidak bisa. Itu akibat karena kita pilihan yang salah. Terjadi hal-hal yang tidak enak. Nah, makanya hari ini kita harus belajar pilihan yang benar. Jadi ada satu jalan kehidupan yang harus kita jalani. Di jalan itu Tuhan mengajar kita tentang apa yang memberi faedah. Dan dikatakan Tuhan menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Itu yang betul, saudara. Sekarang kita sebagai contoh, itu saya ambil yang paling gampang itu Raja Zedekia. Raja Zedekia itu raja yang berdosa karena dia penyembah berhala. Sampai sekian lama, sudah sekian, waktunya tiba. Dihukum sama Tuhan. Harus pergi ke Babel. Tapi Tuhan masih kasih kemurahan. Kalau dia bilang, Tuhan bilang kalau kamu menyerahkan diri kepada Raja Babel, Nebukadnezar, kepada tentaranya, kamu menyerahkan diri, nyawamu tidak akan ada apa-apa. Kamu dan keluargamu akan aman. Nah sekarang kita makanya dikasih pilihan nih, mau nurut firman Tuhan atau mau nurut pikiran kita sendiri. Kita baca aja ya supaya jelas ya. Sekarang kita buka dulu di Yeremia pasal yang ke-21. Yeremia pasal yang ke-21. Yeremia pasal yang ke-21 kita baca ayat 8 dan ayat yang ke-9. Yeremia 21 ayat 8 dan 9. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Tuhan sudah bilang lagi. Jadi waktu itu Raja Zedekia itu dikepung sama Babel. Tuhan kasih keputusan, kamu tetap harus pergi ke Babel. Itu nggak bisa, itu hukuman. Jadi tetap hukuman tetap dijalankan. Cuma kalau mau nurut sama Tuhan, Tuhan masih kasih kemurahan. Kalau kamu keluar, kamu nyerahkan diri kepada Raja Babel, nyawamu akan jadi jarahan. Kamu gak akan diapa-apain. Yerusalem gak akan dibakar. Kamu akan aman. Nah makanya sekarang kita punya pikiran ini, mau gak ditundukkan di bawah kaki Kristus. Harusnya pikiran kita tuh harus di bawah firman. Jangan pikiran kita di atas firman. Tapi pikiran kita tuh harus di bawah firman. Harusnya seperti itu. Zedekia nih mikir, waduh, nyerahkan diri, nanti kalau diginiin, nanti kalau gini, nanti kalau gitu. Itu pikiran yang mau di atas firman. Kita lihat ini dia ngomong sama orang Israel. Sekarang kita lihat nabinya ini ngomong sama Zedekia, Raja Zedekia sendiri. Kita baca, kita buka di Yeremia pasal yang ke-38. Yeremia pasal yang ke-38. Kita baca ayat 17 sampai dengan 20. Yeremia 38 ayat 17 sampai dengan 20. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Kemudian berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka sehingga mereka mempermainkan aku. Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tuhan sudah pakai nabinya.
Sudah dikasih tahu kalau kamu keluar, nyawamu dan keluargamu semuanya terpelihara. Tapi kalau kamu nggak keluar, Yerusalem akan dibakar sama api dan semuanya akan habis. Kita dikasih pilihan. Makanya hari ini kita mau pilih firman Tuhan atau kita mau pilih yang lain. Ada banyak orang senangnya lebih senang percaya omongan manusia daripada omongan Tuhan. Sedangkan Tuhan itu semestinya maha kuasa. Cuma kadang-kadang rencananya itu tidak terpikirkan oleh kita. Makanya pikiran kita harus ditundukkan di bawah firman Tuhan. Jangan di atas. Si Zedekia mikir, waduh nanti kalau aku keluar, atau aku diserahkan sama orang-orang Yehuda yang dulu berontak sama dia. Waduh terus aku dipermainkan. Yeremia dia bilang tidak akan terjadi. Sekarang pilihan. Makanya sekarang kita kita dihadapkan dengan pilihan, mau pilih firman Tuhan atau mau pilih dunia atau mau pilih yaitu pikiran-pikiran duniawi, pikiran kita sendiri. Itu pilihan. Kita mau pilih yang mana? Kita lihat apa yang diambil sama Zedekia. Kita buka lagi di 2 Raja-Raja pasal yang ke-25. 2 Raja-Raja pasal yang ke-25. Kita baca ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 25 ayat 2 sampai dengan 7. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di daratan Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannyalah mata Zedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Kita lihat akibatnya. Pilihan yang salah. Karena kita nggak mau nurutin firman Tuhan, pilih cara berpikir kita sendiri, akhirnya pilihannya itu salah. Terjadi hal-hal yang tidak enak. Dia masuk di jalan kebodohan. Dipegang. Anak-anaknya semua disembelih di depan matanya. Coba seorang bapak yang tidak bisa menolong anak-anak. Rasanya kayak apa tuh Zedekia? Disembelih semua. Pembesar-pembesarnya sembelih juga semuanya. Udah gitu matanya dibutakan. Dan tetap dibawa ke Babel. Tuhan dia bilang kalau kamu keluar tetap ke Babel karena itu hukuman. Itu sanksi dari apa yang dia lakukan. Tapi kalau dia keluar nurutin Tuhan, dikasih jaminan semuanya, anak-anaknya semua selamat semua. Nggak mau. Karena ngambil jalan kebodohan. Sekarang anak-anaknya sembelih. Jangan bilang terus anak-anak disembelih ini karena Tuhan izinkan. Itu kata-kata jahat. Nggak ada kata Tuhan izinkan. Semua disebabkan dari sebab dan akibat. Pilihan yang salah, terjadi hal-hal yang tidak enak. Jangan bilang Tuhan izinkan dong. Tidak ada kata Tuhan izinkan dalam Alkitab. Sama sekali tidak pernah ada. Jadi jangan sebut-sebut yang tidak ada dalam Alkitab. Sekarang kita lihat, kita belajar. Makanya jadilah pelaku firman. Bagaimana bisa jadi pelaku firman kalau kita sendiri tidak mau baca Alkitab. Makanya Alkitab itu kita baca, kita percayai, kita renungkan, kita perkatakan, kita lakukan. Pasti nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak enak, itu proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Untuk punya karakter Kristus. Tetap ada proses, tapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau sampai kita nggak jadi pelaku firman, Tuhan tidak turut bekerja. Yang bekerja setan, mendatangkan keburukan. Anak-anaknya mati semua, di matanya dibutakan. Itu bukan Tuhan izinkan. Itu pilihan yang salah. Terjadi hal-hal yang tidak enak. Makanya hari ini jangan sampai satu hari kita nggak baca Alkitab. Itu kekuatan Tuhan yang luar biasa. Kita belajar dari Zedekia. Jadi tidak ada kata Tuhan izinkan. Semua disebabkan dari sebab dan akibat.
Makanya hari ini kita belajar tentang kebenaran. Nah, harus seperti itu saudaraku. Saya bacain sekali lagi tadi di Yeremia pasal 21. Yeremia 21 ayat 89, Tuhan sudah bilang, tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Tuh. Jadi Tuhan saya bilang sudah dikasih, nih loh, ikuti firmanku. Kamu tetap mesti ke Babel karena itu hukuman. Tapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kamu nggak mau, ya ternyata nggak mau. Anak-anaknya disembelih semuanya. Matanya dibutakan, tetap pergi ke Babel juga. Pilih yang mana? Makanya hari ini kita belajar firman Tuhan itu tidak akan pernah menjerumuskan kita. Tidak akan pernah. Percaya pada firman Tuhan 100% itu jalan kehidupan. Jadi makanya hari ini kita belajar harus percaya firman lebih daripada kenyataan. 12 pengintai juga sama. 10 pengintai pilih percaya kenyataan. 2 pengintai pilih percaya firman Tuhan. Yang kenyataan, wah orangnya tinggi besar. Kita kayak belalang, kotanya berkubu sampai ke langit. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Tuh. Bukan hampir, seluruh Israel. Dari yang paling muda sampai paling tua percaya pada kenyataan. Jadi kalau kita tetap manusia biasa tetap akan percaya kenyataan daripada percaya firman. Kalau kita jadi manusia ciptaan yang baru di dalam Kristus, bukan cuma merasa loh, tapi jadi pelaku firman Tuhan, baru bisa memilih firman Tuhan nomor 1. Itu udah rumus, tidak bisa tidak. Makanya hari ini kita belajar, pilih kehidupan dan berkat. Tuhan yang bilang loh, ini aku perhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Tuhan bilang pilih, oke lo pilih kehidupan. Kita disuruh milih kehidupan dengan jalan menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita lihat lagi. Kita buka di Yesaya pasal yang ke-42. Yesaya pasal yang ke-42. Yesaya 42 kita baca ayat yang ke-24. Yesaya 42 ayat yang ke-24. Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya. Dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Jadi sampai dibilang siapa yang nyerahin orang-orang itu sampai ke orang-orang penjajah itu misalnya. Tuhan kan, kenapa? Karena berdosa. Bukan karena Tuhan izinkan. Tapi karena berdosa, karena kita milih melakukan dosa. Terjadi hal yang tidak enak. Jadi jangan ngomong Tuhan izinkan, tidak ada kata Tuhan izinkan. Di sini dikatakan makanya memang semua Tuhan yang jatuhkan. Tapi karena pilihan kita yang salah. Ada banyak contoh. Salah satunya Elimelek dan Naomi. Waktu itu di Israel terjadi kelaparan. Itu proses untuk Israel supaya punya iman yang dewasa. Si Elimelek dengar di Moab ada makanan, mereka pergi pindah ke Moab. Pilihan yang salah. Harusnya tetap di Israel, malah pindah ke tempat yang bukan Israel, ke Moab. Pergi ke sana sudah nggak liwat dari 1 tahun. Pokoknya itu cepat liwat berapa? Mati Elimelek. Jangan bilang Tuhan yang ambil. Ini pilihan yang salah. Terjadi hal-hal yang tidak enak. Udah mati, 10 tahun kemudian anak-anaknya 2, Mahlon dan Kilion, mati semua. Jangan bilang Tuhan yang ambil lagi. Itu pilihan yang salah. Pulang,
Naomi ngomong lagi dipanggil, Naomi. Jangan panggil aku Naomi. Panggil Mara. Karena Tuhan telah naik saksi terhadap aku. Dengan tangan penuh aku pergi ke sana. Dan Tuhan pulangkan dengan tangan hampa. Nah, nyalahin Tuhan, itu manusia tuh kayak gitu. Ternyata itu bukan karena Tuhan, tapi karena pilihan yang salah. Walaupun Allah tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, akhirnya dia dapat Rut. Tapi suaminya mati, anak-anaknya mati semua. Jangan bilang Tuhan yang ngambil. Enak aja semua kita nyalain Tuhan, semua apa-apa disalahin Tuhan. Lihat dulu hidup kita ini bener apa enggak. Kalau benar kita ada di jalan kehidupan yang ada jaminan dari Tuhan, dijamin sama Tuhan. Tapi kalau kita hidupnya salah dengan melakukan dosa, tidak jadi pelaku firman, ya kita masuk ke jalan kebodohan. Jangan selalu bilang Tuhan izinkan, Tuhan izinkan. Tuhan izinkan selalu yang baik. Kita bisa ada di sini, kita bisa bersama-sama. Itu karena Tuhan izinkan. Semua yang positif itu baru Tuhan izinkan. Negatif itu akibat pilihan yang salah. Makanya hari ini kita belajar. Ada banyak hal. Si Daud harusnya dikatakan pada waktu raja-raja berperang, dia nggak perang. Yang disuruh perang Yoab sama Abisai yang suruh perang. Dia enak-enakan tidur, bangun tidur, dia lihat ada perempuan telanjang lagi mandi. Waduh, cekot-cekot. Dikasih pilihan, dosa atau jadi pelaku firman. Dia pilih yang dosa, lihat hidupnya. Tuhan bilang pedang tidak akan luput daripada hidupmu sampai tua, perang terus. Anakmu akan niduri istri-istrimu. Jangan nanti kalau udah kayak gitu, ini karena Tuhan izinkan, itu akibat pilihan yang salah. Terjadi hal-hal yang tidak enak. Jadi mulai kalau sekarang kita bisa belajar seperti itu, kita belajar ya, kok bisa kayak gini ya? Kenapa? Oh, aku salah di sini. Nah, kita bisa memperbaiki diri. Tapi kalau soal bilang Tuhan izinkan, Tuhan izin, nggak pernah mau memperbaiki diri, terus jatuh terus. Makanya hari ini kita belajar tidak seperti itu. Tapi kita tahu bahwa hidup itu adalah persoalan pilihan. Tiap detik kita dikasih pilihan-pilihan. Nah, kita pilih yang benar atau kita mau pilih yang salah. Itu terserah dari kita sendiri. Pilihan kita sendiri. Makanya hari ini kita belajar, saudaraku. Nah, sampai di sini saya percaya setidak-tidaknya sudah jelas bahwa hidup itu adalah persoalan pilihan. Mari kita pilih yang baik. Pilih yang benar. Pilih yang menyukakan hati Tuhan. Jadi kalau kita mau melakukan apa saja, tanya sama diri kita sendiri. Kalau aku mau melakukan ini, mau berkata-kata ini, mau berpikir ini, mau berperasaan ini menyukakan hati Tuhan tidak? Kalau jawabannya tidak, jangan lakukan. Tapi kalau jawabannya ini pasti menyukakan hati Tuhan, lakukan. Mulai tanya sama diri kita sendiri. Ini perbuatan ini baik atau tidak? Kalau aku lakukan, Tuhan suka apa tidak? Tidak, jangan lakukan. Pilihan kita hari ini mempengaruhi masa depan kita. Pilihan yang salah, masa depannya anjlok. Pilihan yang benar, masa depan yang diberkati. Semuanya dari kita. Kita dikasih sama Tuhan pilihan. Tuhan bilang, saya baca sekali lagi, Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah, ayat 20 sekarang kita lihat. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi kalau kita berpaut, kita jadi pelaku firman, Tuhan jamin lanjut umurmu sampai tua. Tuhan jamin. Dikatakan sampai tua, sampai masa tua, sampai rambut kita putih. Tuhan bilang, aku tetap menggendong kamu. Aku tetap sayang sama kamu. Dijamin sama Tuhan. Makanya hari ini kita belajar kebenaran. Memang belajar kebenaran di telinga tidak enak. Tapi tetap harus kebenaran. Dan saya akan tetap memberitakan kebenaran.
harus dilakukan, maka kita akan diberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih sekali untuk kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami diajar pada hari ini dengan hidup itu adalah persoalan pilihan. Terima kasih Bapa, kami mau pilih kebenaran, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kami bisa memilih berkat dan kehidupan. Kami tidak mau milih kehidupan, kematian dan kutuk, tapi kami mau pilih kehidupan dan berkat dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari Roh Kudus mampukan kami semua untuk kami bisa mau punya keinginan yang luar biasa, punya determinasi hati yang luar biasa untuk membaca Alkitab dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang sudah dimeteraikan melalui hati kami, yang memampukan kami. Asal kami mau, Roh Allah yang memampukan kami. Artinya kami pasti bisa, karena dimampukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau Tuhan menjadi berkat. Kemanapun kami pergi, kami membawa Kristus. Kami akan memperlihatkan Kristus, bukan hanya melalui perkataan kami, tapi melalui kehidupan kami. Terima kasih, dimulai dari keluarga kami dulu Tuhan, akhirnya bisa sampai ke ujung bumi. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Kau selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sepanjang umur hidup kami, seketurunan kami, Kau terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih untuk jaminan firman-Mu, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir akan apapun juga. Karena bersama dengan Kau, apapun yang kami hadapi, persoalan dari paling ringan sampai paling berat, kami jadi pemenangnya. Kami disebut lebih daripada seorang pemenang karena Tuhan yang berperang di hadapan kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja GBI Sungai Yordan Taman Ratu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami yang terbaik. Terima kasih untuk pekerja-pekerja aktivis-aktivis yang terbaik. Terima kasih untuk semua hamba Tuhan yang melayani di sini juga adalah hamba Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk keluarga-keluarga rumah tangga yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin pujian yang terbaik, untuk singer yang terbaik, untuk pemain musik yang terbaik, untuk segala sesuatu yang terbaik yang selalu Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur sekali lagi, kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Salam pemenang, Shalom GBI Sungai Yordan. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada sambil angkat kedua tangan bersama-sama kita akui. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, katakan Yesus, Yesus.
Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau kami boleh mengikuti ibadah kami secara online di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami mengucap syukur untuk firman yang sudah ditaburkan oleh Bapak Andrew Tuhan. Berkati pelayanan beliau Tuhan, berkati keluarga dari Pak Andrew Tuhan. Dan juga berkati dimanapun dia berada, sehingga terus dia menjadi berkat, menjadi pewarta kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, sebentar kami akan menerima berkat-Mu, biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menjagai kami. Kami percaya kasih karunia-Mu tidak berkesudahan atas hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah online hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhirinya, mari angkatlah kedua tangan kita, angkatlah wajah kita, dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus. Firman Tuhan berkata, aku memberkati engkau dan melindungi engkau. Aku menyinari engkau dengan wajahku, dan memberikan engkau kasih karuniaku. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, dan memberikan engkau damai sejahteraku. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah dari Roh Kudus, yang selalu menyertai kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan sepenuhnya, dan teruslah menjadi berkat dimanapun kita berada. Semua yang sudah terima berkat dan mau menjadi berkat kita katakan, amin. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan Bapak Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Tuhan sumber sukacita kita. Mari dengan iman bersama akui, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi dengan iman katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Ini keyakinan iman kami Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik Bapak Saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari dengan segenap hati bersama-sama akui, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Itu yang kami alami Tuhan. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempol sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh ya, Dia baik saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempol tinggi-tinggi akui, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yang mengalami kebaikan Tuhan, Untuk selama-lamanya. aku bersama Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,